Semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Halo, tes, kedengeran? Oh, aman ya? Oke deh, ya. Kalau gitu kita ketemu lagi. Oh, kecil ya. Oke, wait sebentar ya. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Masih kecil atau udah jelas? Oke, udah jelas ya. Oke deh, kalau gitu selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bareng aku ya. Jadi hari ini kita akan kelas konsep plus bahas soal. Jadi sekalian aja ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Puasa day 3-nya. Lancar kah? Ini kita lagi belajar di jam-jam krusial mencari takjil ya. Oke, aman-aman? Pada gimana kabarnya? Sehat semua? Kita hari ini ada yang mokel ya. Aman Kak, agak mau pingsan dikit. Aduh, tahan ya. Tinggal dikit lagi nih ya. Oke, jadi ya kita akan coba belajar lagi teman-teman. Nah, yang sambil puasa ya tetap ini ya, tetap fokus ya buat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu materi yang aku yakin kayaknya banyak yang suka ya. Karena sebenarnya kalau dari segi materi, matriks ini nggak terlalu susah. Dan latihan soalnya juga udah aku share, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa sambil kerjain juga gitu ya. Iya, dan matriks yang akan aku bahas nih lebih ke matriks yang ordonya 2 kali 2 ya, karena kalau misalnya yang dia itu 3 kali 3 itu jarang banget keluar sih, terutama buat yang cari determinan sama inverse. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Hari ini aku dikasih pesan selesainya sampai jam 5.15 aja. Karena katanya apa namanya? Banyak yang mau war takjil ya. Jadi nggak apa-apa. Kita selesain sampai 5.15 ya. Nah, ini sambil aku nunggu kalian, tadi aku udah susunin beberapa catatannya ya. Jadi biar kita belajar materinya nggak usah terlalu lama. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Terkait dengan matriks, teman-teman pasti udah familiar ya. Matriks itu apa, bentuknya kayak gimana, cara ngerjainnya kayak gimana tuh pasti udah familiar banget ya. Jadi yang namanya matriks, matriks itu sebenarnya adalah susunan bilangan gitu ya. Di mana bilangan-bilangan yang kita miliki itu mau disusun ya dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di dalam matriks itu jangan ketukar ya. Ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Nah, itu jangan sampai ketukar. Yang namanya baris itu adalah yang secara horizontal ya. Itu namanya adalah baris. Ini berarti baris yang pertama, ini namanya adalah baris yang kedua. Sedangkan kalau aku ngomongin kolom, kolom itu ya yang vertikal kayak gini nih. Ini kolom namanya ya. Jadi ada kolom satu, ada kolom dua, ada kolom tiga, dan seterusnya ya. Jadi kolom sama baris harus udah tahu ya, dan jangan sampai ketukar lagi. Nah, kemudian di dalam matriks itu isinya apa? Biasanya isinya angka ya, dan angkanya itu bisa macam-macam. Bisa bilangan bulat, bisa pecahan, bisa desimal, bisa positif, bisa negatif, bisa apapun teman-teman ya. Nah, biasanya kita sebut dia sebagai elemen gitu. Misalnya, nah ini bukan dibacanya A11 ya, tapi kita bacanya A11. Terus kalau ini bacanya A12, ini A13, A22, dan seterusnya. Kalau misalnya nanti ternyata soalnya itu dinyatakan dalam bentuk kayak gini, ini kalian harus tahu gitu ya, maksudnya A11 itu apa? Maksudnya dia adalah elemen matriks gitu ya. Nah, yang pertama itu menyatakan barisnya, yang kedua itu menyatakan kolomnya. Jadi kalau misalnya A11 artinya pada baris satu dan kolom satu. Kalau misalnya ada A32 berarti gimana Kak? Itu maksudnya yang soalnya tanya itu adalah elemen matriks pada baris yang ketiga, jadi yang pertama disebut itu baris dulu ya, dan kolom yang kedua. Oke, jadi itu terkait dengan elemen, itu aja pengenalannya ya. Nah, kemudian di dalam matriks tuh biasanya kita mengenal yang namanya ordo. Ordo itu ditentukan oleh banyaknya jumlah baris dan kolom. Nah, sekarang coba, kalau misalnya di contoh yang pertama, aku mau tes dulu ya. Udah pada tahu belum ini? Ini ordo berapa, teman? Mm-mm.
Yang satu itu adalah ordo berapa matriksnya? Oke, masih pada tahu nggak nih? Atau udah pada lupa semua ya? Jangan-jangan. Oke, ordo 2 kali 3 ya. Ya, 2 kali 3 teman-teman. Nah, jadi yang namanya ordo itu apa? Sebenarnya ordo itu yang menunjukkan bentuk matriksnya ya. Nah, ditentukannya dilihat dari baris sama kolomnya. Oh, kalau contoh yang pertama itu Kak, barisnya ada 2 ya. Sedangkan kolomnya itu ada 1, 2, 3, ada 3 nih. Nah, berarti ordo selalu dinyatakan dalam baris kali kolom ya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, itu adalah ordo dari matriks yang pertama. Artinya, kalau aku tanya, yang kedua ini berarti ordonya adalah berapa? Ordonya barisnya ada 2, kolomnya ada 1, Kak. Berarti dia adalah matriks 2 kali 1. Ya. Nah, itu adalah ordo matriks. Jadi dia dilihat dari bentuknya matriks, jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Oke, nah lanjut lagi ya. Sebenarnya jenis-jenis matriks tuh ada banyak ya. Ada matriks persegi, ada matriks datar, ada matriks tegak gitu ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Nah, tapi di sini aku akan langsung masuk aja ke yang namanya matriks identitas. Oke, Kak, kalau A111 itu barisnya yang 11, yang 11, kolomnya yang 1. Oke, nah itu A111 itu harus dilihat dari bentuk matriksnya dulu ya. Matriksnya tuh kayak gimana bentuknya? Kalau misalnya dia itu cuma terdiri dari satu baris, gitu ya. Kemudian kolomnya itu ada banyak, berarti yang dia maksud itu adalah baris satu kolom 11 berarti ya. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya, dia matriksnya kayak barisannya ada banyak gitu ya, tapi kolomnya cuma ada satu, berarti yang dia maksud itu adalah baris 11 kolom satu. Jadi tetap dilihat dari bentuk matriksnya. Gitu ya. Oke, nah matriks identitas itu yang paling sering muncul juga ya. Jadi dia adalah, nah ini catatan nih, adalah matriks identitas itu hanya dimiliki oleh matriks persegi. Ada yang tahu nggak matriks persegi itu matriks yang kayak gimana teman-teman? Ada yang ingat? Kenapa namanya persegi ya? Ada yang tahu nggak matriks persegi itu artinya matriks yang kayak gimana? Mm-mm. Dia ini adalah matriks gitu ya, di mana jumlah kolom dan barisnya itu sama ya, kolomnya sama barisnya itu sama. Nah, contohnya apa Kak? Contohnya ada matriks yang ordonya 2 kali 2. Artinya kan barisnya 2, kolomnya 2 ya. Nah, artinya sama tuh. Misalnya lagi, matriks 3 kali 3. Ya, berarti kolomnya 3, barisnya 3. Nah, jadi matriks persegi itu cuman dimiliki oleh matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya itu adalah sama. Nah, matriks identitas itu adanya di matriks persegi. Artinya kalau misalnya jumlah baris sama kolomnya itu beda, artinya kita nggak bisa lihat matriks identitasnya. Lalu, untuk matriks identitas itu yang kayak gimana? Nah, ini udah aku tulis ya. Jadi, adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen-elemen yang lain adalah 0. Jadi, di dalam matriks itu ada yang namanya diagonal utama. Nah, contoh ya, misalnya di matriks 2 kali 2. Nah, berarti kan elemennya, kalian bisa tulis gini ya. Ini berarti elemen baris 1, kolom 1. Berarti kalau yang sebelahnya baris 1, kolom 2 ya. Nah, ini ada di baris kedua, kolom 1. Ini ada di baris kedua, kolom kedua. Nah, itu adalah penulisan elemennya. Nah, diagonal utama itu selalu yang miring dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi, yang namanya diagonal utama tuh selalu kayak gini. Nah, itu namanya adalah diagonal utama ya. Dicatat ya, diagonal utama itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah ya, nggak pernah berubah. Nah, jadi kalau misalnya matriks identitas pada 2 kali 2 tuh gimana, Kak? Berarti yang jadi diagonal utama itu kan A11 sama A1, A21, A22 ya. Jadi di sininya 1, di sininya 1. Sisanya gimana? Sisanya adalah 0. Itu yang dimaksud dengan matriks identitas. Ya, dan matriks identitas ini dia itu nilai determinannya itu selalu 1 ya. Nanti deh kita belajar determinannya nanti. Nah, tapi intinya kayak gitu dulu ya. Berarti kalau misalnya matriks 3 kali 3 Kak, dia punya matriks identitas nggak? Selama jumlah baris dan kolomnya sama, dia pasti punya matriks identitas gitu ya. Berarti matriks identitasnya gimana? Kan kalau kita bayangin dia posisinya gini ya. Jadi dia punya 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, yang menjadi diagonal utama itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah.
Jadi yang jumlahnya 1 itu di sini, dan di sini ya. Nah, sisanya tulis 0. Kalau misalnya Kak ada elemen lain yang nilainya nggak 0 gitu ya. Katakan di sini ada 2 Kak. Tapi di sininya 1, 1, 1 gitu ya. Apakah dia matriks identitas? Jawabannya bukan ya. Matriks identitas itu selalu diagonal utamanya aja yang keisi. Sisanya itu selalu 0. Kalau ada angka lain, berarti ya dia bukan matriks identitas. Gitu ya. Oke, itu aja buat matriks identitas teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya, bisa tanya aja ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya transpose matrix. Ini juga sering banget ya keluar. Nah, transpose matrix itu nggak susah, dia itu cuman kayak ibaratnya ngebalik posisi aja ya. Dari yang tadinya posisinya ada dalam bentuk baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, kita lihat contohnya aja langsung. Misalnya ini ada matriks 3 kali 4 ceritanya ya, karena barisnya itu ada tiga baris, terus kolomnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ditanya itu adalah transposnya, artinya kita balik teman-teman ya. Yang awalnya dia itu di baris, kita akan balik dia jadi kolom pertama. Baris 1 jadi kolom pertama. Baris kedua nanti jadi kolom kedua, baris yang ketiga jadi kolom yang ketiga. Nah, jadi caranya pelan-pelan aja ya. Misalnya tuh, 1, 2, 3, 4 itu kan baris pertama. Kalian bisa bikin jadi kolom pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, lanjutin deh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi transpose matriks tuh ya sesederhana itu aja ya. Yang jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, lanjut lagi ya. Ada juga yang namanya determinan matriks. Nah, ini dia. Ini dia sering banget keluar, teman-teman. Tapi, yang keluar di SNBT itu mayoritas di ordo 2 kali 2 ya. Jadi aku nggak akan ajarin yang ordo 3 kali 3, karena itu panjang. Tapi kalau kalian mau belajar, itu sumbernya udah ada banyak banget. Jadi nanti kalian bisa pelajari mandiri aja ya, buat yang ordo 3 kali 3. Nah, yang mau aku bahas dan soal yang aku kasih, itu semuanya di ordo 2 kali 2. Artinya matriksnya itu adalah 2 kali 2. Nah, sama teman-teman, determinan pada matriks itu dia cuma dimiliki oleh yang namanya matriks persegi. Jadi jangan heran ya, biasanya soal-soal yang dia nanya determinan itu selalu pada jumlah baris dan kolomnya itu sama. Karena cuma bisa dimiliki oleh matriks persegi aja. Nah, cara carinya juga nggak susah ya. Cara carinya kalau matriks A itu dinyatakan seperti ini, maka determinannya itu tinggal diagonal utamanya, nanti dikurangi dengan diagonal sekundernya. Ya, nah diagonal utama kan dari kiri atas ke kanan bawah, itu adalah diagonal utamanya. Kalau misalnya arah kebalikannya, itu kita sebutnya sebagai diagonal sekunder ya namanya. Ya, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya gitu ya, Kak ada matriks nih, dia matriksnya itu adalah 1, 2, 0, 3 ya kan. Nah, lalu kalian disuruh cari determinannya. Determinannya tinggal apa? Tinggal diagonal utamanya. Dikaliin ya. Diagonal utamanya kan 1 sama 3. Berarti ya dia adalah 1 dikali 3. Dikurangi dengan diagonal sekundernya. Berarti dikurangi dengan 0 dikali sama 2. Ya, maka determinannya langsung dapat nih. 3 dikurangi 0. Atau jawabannya adalah 2. Yang namanya determinan itu selalu dalam bentuk angka nilainya ya, dalam bentuk nilai. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Ya, itu aja ya. Jadi jangan kebalik. Itu untuk determinan matriks. Nah, yang baru di sini itu adalah terkait dengan sifat-sifat determinan matriks. Kalau kalian perhatiin soal-soal yang aku kasih, ah, oh iya. Nah, benar banget. 3 kurang 0 adalah 3, teman-teman ya. Oke. Nah, betul. Nah, yang baru di sini adalah sifat-sifat determinan matriks ya. Kalau kalian perhatiin soal-soal yang aku kasih, itu sebenarnya banyak banget yang pakai sifat-sifat ini. Nah, ini jarang kita pelajari di sekolah, tapi kalau di dalam SNBT, itu dia kepake banget ya. Jadi saran aku nih udah harus di luar kepala lah kalau bisa kalian hafal gitu ya. Sifat yang pertama adalah determinan dari yang dalam kurung itu adalah A kali B. Nah, ini pakai sifat aja kalau dapat soal kayak gini. Kenapa aku bilang pakai sifat aja?
Karena kalau kalian bayangin aja ya, kalian misalnya dikasih tahu matriks A itu berapa, matriks B itu berapa. Nah, daripada kalian kalikan dulu A sama B-nya, gitu ya kan ngaliin matriks agak agak ribet juga ya dan kadang suka salah ya. Jadi lebih baik kalau mau pakai sifat ini nggak apa-apa gitu ya, karena kan langsung kalian taruh aja determinan A dikali sama determinan B. Gitu, itu sifatnya ya. Lalu kalau misalnya sifat yang kedua, ada determinan dari A transpose. Sifatnya itu akan sama dengan det A atau determinan A ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu adalah, nah ini mungkin baru ya. Jadi ada sifat yang bilang kalau misalnya kalian disuruh cari determinan dari gitu ya, sebuah konstanta yang dikalikan dengan sebuah matriks, maka dia akan jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi K pangkat N determinan A. Di mana N itu adalah ordo matriksnya. Ordonya itu berapa kali berapa. Kalau matriksnya itu 2 kali 2, artinya N-nya ya isi 2. Kalau 3 kali 3, ya isi 3 gitu ya. Nah, ini kepake juga nih. Ini diingat baik-baik lah ya. Determinan konstanta dikali A, itu berarti tinggal pakai ini aja. Ya. Dan yang terakhir, itu kalau misalnya ada determinan, oh, K itu adalah eh ini konstantanya. Jadi dia itu dikalikannya sama apa? Ya, contohnya kayak gini. Heeh. Oh enggak, kalau determinan itu ordonya selalu kembar. Ordonya baris dan kolomnya selalu sama. Karena yang aku bilang tadi ya, matriks itu cuma punya determinan di matriks persegi aja. Jadi kalau dia bukan matriks persegi, enggak bisa ya. Nah, apa tadi aku mau bilang ya? Kalau misalnya contohnya A-nya 1, 2, 3, 4 nih, gitu ya. Nah, kemudian kalian disuruh cariin dong determinan dari 4 kali matriks A, ya kan? Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya. Kak, aku lebih nyamannya tuh ngitung dulu 4 kali A-nya, baru aku cari determinannya. Itu boleh. Tapi, kalau kalian mau pakai sifat yang ketiga, itu juga boleh banget ya. Karena kalian tinggal gini aja. Kalau dipakein sifat, K-nya itu kan berarti 4 ya. Nah, kemudian N-nya berapa? Kalian lihat nih. A itu adalah matriks 2 kali 2. Artinya N-nya itu pakai 2 gitu ya. Pangkat 2. Nanti tinggal dihitung si determinan A-nya. Nah, ya. Jadi determinan A-nya kan tahu ya. Determinan A-nya tuh berarti kalau dari sini dia adalah 1 kali 4 4 diagonal utamanya dikurangi sama 2 kali 3 6. Berarti dia adalah min 2. Ya udah, nanti dapat nih 16 dikali min 2. Nah, dapat deh min 32. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah determinan dari A inverse. Kalau misalnya determinan dari A inverse, itu pakai sifatnya tinggal 1 per determinan A aja. Ya, jadi tinggal diginiin aja, lalu kemudian hitung determinan A kayak biasa, A D min BC. Nah, ini coba diperhatiin baik-baik dan mulai kalian aplikasi di soal. Pasti akan lebih cepat teman-teman ketimbang pakai cara yang manual. Meskipun cara yang manual itu juga bisa ya. Kayak misalnya cari dulu kak ininya, baru habis itu dideterminanin bisa. Cari dulu A kali B kak, baru dideterminanin. Itu juga bisa. Tapi kalau mau pakai sifat itu harusnya lebih cepat ya. Oke, lanjut lagi. Itu adalah inverse matrix teman-teman. Nah, kalau inverse matrix, tahu ya, inverse matrix yang aku bahas juga di order 2 kali 2, karena kalau 3 kali 3 itu dia kayaknya nggak keluar deh di dalam SNBT ya. Jadi pelajari yang 2 kali 2 aja. Nah, inverse-nya gimana cara carinya? Inverse dari sebuah matriks itu tinggal 1 per determinannya dikali adjoint ya. Caranya gimana? Ya udah, hitung aja determinannya kayak biasa. Ini dihitung ya. A kali D dikurangi B kali C, lalu adjoint itu apa? Nah, adjoint itu artinya adalah A sama D tukeran tempat ya. D-nya taruh sini, A-nya taruh sini. Itu yang dimaksud dengan adjoint ya. Kemudian B dan C-nya stay, tapi dikalikan dengan min 1. Gitu ya. Ini tinggal kalian ikutin aja, nanti pasti bisa, teman-teman. Nah, lalu kemudian sifat inverse ya. Kalau sifat inverse tuh nggak gitu banyak. Nah, ini juga mungkin kepake ya untuk mempercepat perhitungan ya. Kalau kalian punya sebuah matriks, dikalikan dengan inverse matriks itu, maka hasilnya adalah matriks identitas. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah maksudnya dihasilkan matriks identitas, teman-teman.
Nah, matriks identitas sudah aku jelasin di atas tadi ya. Lalu kemudian, kalau misalnya ada bentuk kayak gini, itu juga bisa pakai sifat. Pakai sifatnya kalau A kali B diinverskan, dia bakal jadi B inverse dikali A inverse. Kalau misalnya ada banyak yang dikalikan, ya udah tinggal jadi apa? Dari belakang ya, C inverse dikali B inverse dikali A inverse. Nah, itu juga adalah sifatnya, teman-teman. Tapi kalau Kak, aku lebih nyamannya cari dulu A kali B-nya, baru aku inversin. Boleh nggak? Itu juga boleh aja ya. Nah, jadi selalu ada dua POV, boleh kalian kalikan dulu baru diinverskan, atau kalian mau pakai sifat, itu juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Oke, itu aja. Sama yang terakhir, itu adalah operasi hitung matriks. Ada yang tahu nggak operasi hitung matriks itu ada apa aja jenis-jenisnya? Oke, operasi hitung matriks itu ada tambah. Iya, yang nomor satu itu matriks ketemu matriks ya, terus diinverskan. Nah, operasi hitung matriks itu ada tambah, ada kurang, ada kali, tapi uniknya dia itu nggak ada bagi. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya soal matriks itu nggak ada pembagian matriks. Misalnya kayak, Kak, ada nggak soal matriks B dibagi matriks C? Nah, itu kayaknya nggak ya. Kita nggak akan ketemu soal kayak gitu. Karena operasi matriks itu dibatasi ditambah, kurang, atau kali. Nah, langsung aja ya, secara cepat ya. Jadi kalau misalnya operasi tambah kurang itu gampang banget, teman-teman, ya. Karena cuman gini doang, A, B, C, D gitu ya. Misalnya ditambahin sama matriks E, F, G, H. Nah, udah tinggal elemen yang sama itu kalian tambahin aja kan. Jadi kayak elemen yang sama itu maksudnya, ini misalnya matriks A, ini matriks B. A satu-satunya dikali sama, sorry, ditambah sama B satu-satunya. Jadi elemen yang sama itu ditambahin. A tambah E, ya kan? Nanti jadinya B tambah F di sana. Terus di sini jadi C tambah G. Lalu kemudian di sini D tambah H. Gitu ya. Nah, itu adalah penjumlahan matriks. Jadi tinggal tambahin aja elemen yang sama. Nah, begitu juga dengan pengurangan ya. Kalau pengurangan itu juga tinggal ya udah kita kurangin aja elemen yang sama ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini adalah pengurangan, katakan gitu ya. Jadi gimana? Ya udah tinggal elemen yang sama dikurangi ya. A kurangi C, B kurangi F, C kurangi G, dan D kurangi H. Itu adalah pengurangan matriks. Nah, kalau kalian perhatiin, untuk operasi tambah dan kurang, itu cuman bisa dilakukan kalau apa? Nah, kalau hanya bisa dilakukan jika ordo matriks itu sama, ya. Jadi, maksudnya gini, matriks A itu kan ordonya 2 kali 2. Dia cuma bisa ditambah atau dikurang dengan matriks 2 kali 2 juga, ya. Bisa nggak matriks 2 kali 2 ditambahinnya sama matriks 1 kali 3? Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi, dia cuma bisa ditambah atau dikurangi dengan yang sejenisnya, gitu ya. Kak, itu A-nya dikurangi C, bukan E. Oh iya, harusnya A-nya dikurangi E. Nah, gitu ya. Oke deh. A-nya dikurangi E. Intinya ini dikurangi ini gitu kan ya. Oh, benar ya. B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Oke, itu aja ya. Lalu kalau untuk perkaliannya gimana, Kak? Nah, kalau perkaliannya gini, teman-teman. Perkaliannya itu kalau kalian punya matriks A, B, C, D, ini kan matriksnya 2 kali 2 ya. Ini itu cuma bisa dikalikan dengan matriks misalnya baris kali kolom. Berarti E, F, E, F, E, F, G. Nah, ini aja deh, E kali F aja ya. Nah, biar kayak gini. Nah, ini contoh aja nih, teman-teman ya. Nah, misalnya ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Matriks A-nya itu adalah 2 kali 2 ordonya. Kalau matriks B, itu ordonya adalah di barisnya 2 kali 1 ya. Nah, kalau perkalian matriks, dia itu nggak harus sama, nggak apa-apa. Misalnya kayak ini kan 2 kali 2 Kak ordonya, ini 2 kali 1. Nggak sama, tapi karena mereka dikaliin, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau tambah sama kurang, itu harus sama banget. Nah, tapi kalau di dalam perkalian matriks tuh yang penting ini guys. Kolom
dari matriks yang pertama itu harus sama ya dengan baris pada matriks yang kedua. Nah, jadi itunya harus sama ya. Nanti kalau misalnya kalian kalikan, caranya gimana Kak? Cara kaliin matriks. Nah, udah pada bisa kan cara kaliin matriks ya? Cara kali matriks itu adalah baris kali kolom. Selalu kayak gitu, baris kali kolom. Nah, berarti yang di sebelah kiri atau matriks yang pertama itu hitung baris, ini barisnya kan, dikali sama kolom. Nah, cara kalinya juga tinggal gini aja. Berarti ini dikalikan ini, gitu ya. Berarti A dikalikan E, berarti AE ya. Nah, selalu ditambah dengan temennya. Temennya siapa tuh? B dikalikan F, ya. Jadi, ditambah dengan B dikalikan F. Nah, itu adalah cara perkalian matriks ya, baris kali kolom. Baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama, maka akan menghasilkan elemen di baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian baris di kolom kedua, kalau kalian kalikan dengan kolom yang pertama, itu dia baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang pertama akan menjadi elemen di baris kedua kolom pertama. Nah, jadi buat yang ini, tinggal ini dikalikan dengan yang itu. Caranya sama, guys. C dikalikan E, berarti itu adalah CE ya. Nanti tinggal ditambahin aja sama D kali F. Nah, itu dia. Itu adalah cara perkalian matriks. Ada yang bingung nggak? Bisa dibayangin semua? Mungkin yang baru pertama kali belajar matriks agak-agak bingung ya. Kok bisa kayak gitu, Kak, cara perkaliannya? Ya, itu emang rules-nya, cara mainnya ya. Oke, tapi udah pada bisa kan ya, teman-teman ya? Cara perkalian matriksnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Aman? Mm-mm. Oke, aman ya teman-teman. Nah, kalau misalnya aman, kayaknya buat teorinya itu aja. Oke, kadang agak belibet aja sih, Kak. Iya sih, benar ya. Kalau perkalian matriks emang harus teliti aja. Tapi kalau misalnya di SNBT harusnya nggak terlalu besar kok ordo matriksnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Oke, kalau gitu, kalau belum ada yang ditanya, kita ke latihan soal aja ya. Biar langsung gitu ya. Tapi kalau ada yang mau tanya, itu tanya aja nggak apa-apa. Nah, ini udah aku pindahin ya. Semoga hari ini kelar banyak nih kita. Karena soalnya matriks ya, jadi harusnya nggak gitu ribet nih. Oke, nomor satu teman-teman. Ada yang udah coba mungkin boleh share ya jawabannya di kolom chat apa. Nah, buat yang belum coba, ya silahkan dicoba dulu. Kira-kira yang nomor satu jawabannya gimana? Oke, ini ada yang dapat B. Oke ya. Nah, kita sambil bahas aja. Di sini, nah ini adalah aplikasi dari yang aku ajarin tadi tentang operasi matriks ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian tinggal ikutin aja perintahnya ya. Dia mintanya 2A min B itu sama dengan C. Nah, A, B, C itu maksudnya matriksnya ya. A, B, C matriksnya semuanya udah dikasih tahu. Jadi tinggal kalian ikutin aja ya. Artinya ini adalah 2, matriks A-nya tulis tuh 4, 5, P1, ya kan? Dikurangi dengan matriks B, itu adalah 1, Q, 2, min 1. Nah, itu sama dengan matriks C, berarti dia sama dengan R, 2, 4, dan 3. Oke deh. Lalu kemudian, kalau ada bentuk kayak gini gimana guys? Ini adalah konstanta yang dikalikan dengan matriks. Artinya, semua elemen yang ada di matriks ini harus dikalikan dengan konstanta yang di depannya ya. Nah, jadi dia bakalan semuanya dikaliin 2 guys. 8, 10, 2P, sama 2. Gitu ya. Nah, semuanya dikaliin 2. Terus yang di sana itu adalah di 1, Q, 2, min 1. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah matriks, matriks ordonya udah sama, terus dikurangin, gitu ya. Artinya elemen yang sama langsung dikurangi aja. Nah, ini em, 8 dikurangi 1, ya kan? Itu 7. 10 dikurangi Ki, nggak bisa. 10 min Ki. 2P, 2P min 2. Sama itu adalah 2 dikurangi min 1. 2 dikurangi min 1 itu langsung aja 3 ya.
2 min min 1. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan R 2, 4, 3. Nah, gini guys. Kalau misalnya persamaan matriks, itu konsepnya sama kayak kita belajar persamaan biasa ya. Artinya elemen-elemen yang sama itu besarnya harus sama ya. Nah, makanya di sini ini kan 3 nih, ya kan? Ternyata sama ya kayak yang ada di sini. Iya, harus sama. Karena kan adalah persamaan matriks. Yang kiri sama yang kanan elemennya harus sama. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa tentuin buat PQR-nya. Misalnya nih, berarti 7 itu harusnya sama dengan R ya, Kak? Betul, karena mereka adalah persamaan matriks ya. Artinya, R-nya itu adalah 7. Lanjut lagi, berarti kalau gitu yang ini 10 min nya dia sama kayak 2 gitu ya. Nah, udah paling enak deh kalau soal matriksnya kayak gini ya, karena tinggal kita cocokin aja elemennya. Nah, berarti Q-nya itu nanti dapatnya berapa tuh? 8 ya. Dapatnya adalah 8. Terus yang terakhir itu adalah apa guys? Yang ini ya. Si 2P min 2-nya dia berarti samanya kayak 4. Ya udah. Berarti kalau kayak gitu 2P min 2 sama dengan 4. Artinya 2P itu sama dengan 6. Artinya P-nya itu adalah 3. Udah dapat ya PQR-nya ya? Tinggal kita susun aja di sini. Maka kata soal 2P, berarti 2 kali 3 ditambah sama Ki, ditambah sama 8. Nah, dibagi sama 7. Oke, itu 6 ditambah 8 ya. Jangan lupa operasi hitung harus yang dikurung dulu. 14 dibagi 7 itu adalah 2. Nah, jadi betul ya guys ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, aman ya teman-teman ya. Aku rasa ini soalnya masih aman banget. Itu pakai prinsip apa? Operasi matriks dan persamaan matriksnya juga harus udah dapat ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Oh, tadi ini yang ditanya di grup ya. Nomor 2 itu yes, dia nggak ada di opsi jawaban. Ini sambil aku cek lagi deh. Kalau misalnya yang nomor 2 itu harusnya 15. Iya, harusnya 15 ya. Caranya gimana buat yang belum dapat gitu kan? Buat yang belum dapat itu ya dicoba hitung lagi aja ya. Jadi kalau misalnya itu kan A sama dengan 2 dikali B transpose ya. Nah, ini kita akan pakai ini. B-nya tuh udah dikasih tahu guys ya. Tinggal kalian susun B transpose-nya. Ingat ya, B transpose itu barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Jadi tinggal kita tukar aja. Berarti yang ini itu jadiin baris yang pertama ya. Jadi 2C min 3B itu nanti di sini berarti A. Lalu di sini adalah 2A tambah 1. Yang di sini adalah B plus 7. Ya, itu adalah B transposnya. Kalau misalnya dia mau 2 dikali B transpos, bisa nggak? Ya bisa, tinggal kita kaliin 2 aja ya. Sama hasil ini kita nih, hasil transposan kita tadi. Nah, kalau ada konstanta dikaliin sama matriks gimana? Ya, semuanya kita kalikan dengan konstanta itu ya. Semuanya aku mau kaliin 2 guys. Berarti, nah langsung aja ya. 4C min 6B. Yang di sana 2A. Yang di bawah 4A ditambah 2. Yang di sana jadi 2B plus 14. Ya. Nah, jadi semuanya dikaliin sama 2. Nah, kata soal, 2 kali B transpose itu sama dengan matriks A. Berarti tinggal kita taruh matriks A-nya. 2, 4, 2B sama 3C. Tipnya sama ya. Tinggal kita cocok-cocokan lagi aja nih. Nah, kalau misalnya tipsnya kayak gini, mulai dari mana? Dari yang paling sederhana dulu ya. Oke, yang paling sederhana itu kan berarti kalian lihat yang mana yang paling sederhana. Ini sama ini ya. Nah, dari situ aja udah ketahuan ya. 4 sama dengan 2A. Artinya A-nya itu adalah 2. Terus kita kemana ya? Kita ke sini ya. Nah, itu cocokin aja sama ini guys. Berarti dia bakal jadi apa tuh? 2B-nya dia sama dengan 4A. Berarti 4 dikalikan 2 kan? Ditambah sama 2. Artinya 2B itu sama dengan 10 ya. 8 tambah 2. Nanti B-nya dapat 5. Nah, lanjut. B-nya udah dapet. Terus kita ke mana? Ke sini ya.
Nah, ini tinggal kita cocokin sama ini aja, guys. Berarti dia bakal jadi 3C sama dengan 2, B-nya masukin 5, ditambah 14 ya. Artinya 3C sama dengan 10, 24 nih. Berarti dapat C-nya 8, ya. Nah, udah dapet C-nya. Yang terakhir adalah ke sini. Berarti kalau yang itu kalian bakal dapet 2 sama dengan 4. C-nya 8 dikurangi 6 kali B-nya itu 5 ya. Eh, oh ini udah benar belum dapetnya 8? Oh benar ya. 32. Ya ini nggak usah dicari benar ya. Ini cuma buat make sure aja. Oh ternyata betul 2 ya. Nggak usah dicari ya, karena kita cuma butuh A, B, C-nya aja. Oh, malah cuma butuh 5A tambah B aja. Jadi harusnya sampai sini udah cukup guys ya. Oke, berarti tinggal 5 kali A-nya 2 ditambah B-nya 5 ya. Artinya betul ya. Harusnya jawabannya adalah di 15. Oke, makasih teman-teman koreksinya ya. Itu jawaban yang tepat. Iya, benar. Cukup sampai nyari A dan B-nya aja ya. Oke, lanjut lagi kalau gitu ya. Nah, ini nomor 3. Nomor 3. Ada yang udah dapat? Nomor 3 jawabannya yang mana nih, guys? Ada matriks A, dia bilang apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah matriks ini tidak memiliki inverse, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks tidak punya inverse, ya? Kayak matriks yang nggak punya inverse tuh kalau apa? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau misalnya determinannya itu sama dengan nol, jawabannya itu adalah betul ketika determinannya sama dengan nol. Tapi kenapa? Kenapa terjadi ketika determinannya itu sama dengan nol? Karena kalau kita ngomongin tentang inverse matrix gitu ya, ingat ya, inverse dari sebuah matriks itu adalah 1/determinan matriks itu, lalu dikalikan dengan adjointnya. Nah, yang jadi perhatian kalian itu gini teman-teman. Ini kan pecahan ya. Artinya kalau misalnya pecahan, dia hanya akan terdefinisi kalau penyebutnya atau si determinan A-nya itu tidak sama dengan nol. Kalau misalnya penyebutnya itu nggak sama dengan nol, berarti pasti A-nya itu punya inverse. Ya. Nah, artinya kalau misalnya determinannya itu nol, apa yang terjadi? Kalau determinannya itu adalah nol, maka dia akan jadi nol dong. Sedangkan nol itu kan dia tidak terdefinisi, ya kan? Infinite ya. Nah, artinya kalau misalnya case-nya kayak gini, ketika determinan A yang sama dengan nol, maka A itu artinya tidak punya inverse, ya. Tidak punya inverse. Kalau misalnya dia nggak punya inverse, guys, berarti dia namanya itu kalau di dalam matriks namanya matriks singular. Nah, jadi nanti kalau ada kata-kata matriks singular, apa sih matriks singular gitu ya? Misalnya keluarnya bentuknya kata-katanya matriks singular gitu ya. Matriks singular itu sebenarnya adalah matriks yang tidak punya inverse. Alasannya adalah karena determinannya itu adalah nol. Ya, jadi itu dia alasannya. Kenapa kalau misalnya dia itu matriks yang nggak punya inverse, artinya determinannya itu adalah nol. Nah, ya udah langsung aja ya. Determinan A-nya berarti sama dengan nol. Ingat determinan ya, diagonal utama. Nah, diagonal utama itu kan ini, dikurangi diagonal sekundernya. Diagonal utamanya berarti di 2 dikalikan dengan 3 min X. Nanti ini dikurangi dengan min 2 dikalikan dengan 3 ya guys ya. Nah, dia bakal jadi apa tuh? 6 min 2X. Terus dia bakal jadi plus ya, plus 6. Nah, sama dengan nol jangan lupa. Sama dengan nol. Terus dia bakal jadi 12 ya. 12 sama dengan 2X. Artinya nilai X yang memenuhi itu adalah 6. Selesai. Ya, itu adalah jawabannya. Oke, nomor 3 aman ya teman-teman ya. Kalau kata-katanya itu tidak memiliki inverse, ya kalian langsung aja ke determinan sampai dengan. Oke, aman ya. Atau kalau misalnya istilahnya itu adalah apa? Singular-singular, ya sama. Kalian cari ketika determinannya itu adalah nol. Oke, 4 dong, Kak. Iya, ini mau ke 4 ya. Ini 4. Nah, nomor 4 ini ada apa ya? Ada matriks. Matriksnya ada matriks B, ada matriks B tambah C, terus ada matriks bla 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 itu. Ada yang udah ketemu belum? Mm-mm. Sebenarnya kan ini ditanyanya itu adalah matriks A kali B ya.
Jadi sebenarnya ada dua POV cara nih. Caranya itu pasti kalau kalian ngelihat kalimat ini, Kak, berarti kita cari matriks A dulu ya. Nanti kalau kita udah dapat matriks A-nya, kita kaliin sama matriks B-nya, terus kita inverskan saja. Ya, kita determinankan saja, sorry. Itu bisa nggak? Bisa ya. Jadi POV yang pertama itu kalian bisa cari dulu matriks A-nya ya, cari A dulu. Nah, itu cara yang pertama, kalian bisa coba. Nah, tapi yang mau aku contohin di sini itu adalah mau pakai cara yang kedua, yaitu adalah pakai sifat determinan ya. Nah, cara pakai sifat determinan yang tadi aku catat ya, yang udah aku kasih tunjuk ke kalian juga. Jadi, determinan itu punya beberapa sifat. Nah, misalnya kita langsung aja ke contoh ini, teman-teman. Hmm, kalau misalnya kita lihat ke sini, gitu ya, berarti kalian bisa menemukan apa, teman-teman? Ya, berarti kalian bisa menemukan kalau AB tambah AC itu sebenarnya kalian bisa keluarin A-nya kan? Terus nanti sisanya itu adalah B tambah C ya? Nah, gini kan? Terus dia itu bakal sama dengan 4, min 3, 2, sama 1. Nah, terus gitu ya. Dari sini, coba deh kalian pakein determinan gitu ya. Artinya kalau misalnya kalian pakein determinan, jadinya gimana guys? Determinan dari A dikalikan dengan B tambah C gitu ya. Nanti dia bakal sama dengan determinan dari itu, matriks itu. Nah, coba dulu ya. Terus abis dari sini, berarti kalau misalnya kalian ingat sifatnya, sifat kalau misalnya ada bentuk perkalian kayak gini, determinannya kita pisah kan? Ini berarti adalah det A. Nah, terus dikalikan sama determinan dari B plus C, gitu. Terus, sama dengan itu, langsung aja ya, determinannya itu adalah 4 dikurangi min 6. Betul ya? 4 dikurangi min 6. Nah, determinan A-nya yang mau kita cari justru ya. Kalau misalnya determinan B plus C-nya gimana, Kak? Kita lihat dari sini aja kali ya. Nah, dari sini kan kita bisa dapetin determinannya. Determinan dari matriks B tambah C-nya itu tinggal apa? Tinggal 2 dikurangi sama min 3 ya. Artinya 5 dong. Ya kan? Jadi ini dikali 5 sama dengan yang di sana itu adalah 10. Nah, dari sini kalian dapat nih bahwa determinan A itu adalah 2, teman-teman. Oke, sampai determinan A-nya aman ya. Jadi itu adalah determinan A-nya 2. Nah, terus yang aku maksud pakai sifat tuh gimana? Di sini. Kan kalian disuruh cari determinan dari AB, ya kan? Nah, pakaiin sifat aja. Berarti artinya boleh nggak, Kak, pakai sifat determinan A dikali sama determinan B? Jawabannya ya boleh banget, ya. Nah, determinan A-nya ketemu 2. Nah, determinan B-nya belum sempat kita cari, tapi bisa kita cari ya. Determinan B itu nanti ada di 2 kurangi 0. Ya, berarti 2 aja ya. 2 min 0, 2. Berarti ya udah kali 2, guys. Dapat udah ya. Jawabannya adalah 4. Oke, jawabannya A. Nah, itu adalah POV ngerjain soal matriks pakai sifat determinan. Harusnya sih lebih cepat ya ketimbang nyari matriks A-nya dulu. Oke, bisa dibayangin teman-teman? Aman? Oke, aman ya? Itu jawabannya. Ada yang bingung nggak? Kalau misalnya bingung, boleh tanya nih. Oke, clear? Oke, aku pakai sifat inverse malah keliru. Iya, nggak apa-apa ya. Pakai sifat determinan maksudnya. Heeh. Ya udah, paling kalau misalnya keliru itu mungkin ada salah input ya, atau salah ngitung aja sih, gitu ya. Oke, jadi itu buat yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini bisa kalian selesaikan dengan cara itu. Sifat determinan bisa dipakai kapan aja, Kakak? Iya, bisa dipakai kapan aja.
Asalkan dia tuh ordo matriksnya itu sama, ya itu yang pertama, dia matriksnya persegi. Terus ditanyainnya tuh terkait dengan determinannya. Misalnya kayak dia nanyanya determinan A kali B, ya udah pakaiin sifat determinan aja gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di awal ini, kenapa ngide gitu ya? Kenapa ngide ditambahin determinan, Kak? Supaya memudahkan perhitungan kita gitu. Jadi kalau ditanya bisa dipakai kapan aja, iya bisa gitu ya. Apalagi kalau yang ditanyain itu konteksnya determinan. Ya. Oke, itu aja buat yang nomor 4. Kita ke nomor 5. Hmm, nomor 5 nih seingat aku juga agak ribet ya. Adakah yang sudah dapat nomor 5, teman-teman? Mm-mm. Oh, nomor 5 ada yang dapat D, ada yang dapat B. Oke deh, ini disclaimer ya, ini agak panjang teman-teman, jadi sabar ya. Nah, buat yang nomor 5 ini, intinya ada dikasih tahu ya, A dan B-nya itu adalah matriks ordo 2 kali 2, dia memenuhi persamaan ini. Lalu kemudian A transposnya nggak dikasih tahu, terus dia ngasih tahu determinan A-nya. Nah, dia nyari determinan ini. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya sifat determinan itu bisa dipakai kapan aja, termasuk di soal yang nomor 5 ini. Karena nomor 5 ini kalau pakai determinan tuh akan rasanya lebih lebih cepet ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba kerjain pakai sifat ya, sambil kita belajar juga nih. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya nomor 5 ini, caranya adalah pertama dia ngasih tahu persamaan A transpose B sama dengan bla 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 ya. Dari sini coba kita explore lagi kayak tadi ya. Berarti kalau misalnya kalian punya A transpose dikalikan dengan B, itu kan kata soal adalah 4028 ya. Nah, oke, dari sini kita apain ya? Mungkin kita coba coba determinankan lagi ya. Berarti kalau kita pakai determinan lagi, boleh nggak? Boleh ya, asalkan kiri kanan itu kalian determinankan. Jadi ini dideterminanin, yang ini juga guys, ya. Nah, terus 4208. Habis itu, ini pakaiin sifat lagi guys. Kalau misalnya perkalian itu kan sama aja kayak apa? Determinan dari A transpose dikalikan dengan determinan B-nya ya. Nah, lalu di bagian sana itu determinannya dapat ya 32 hasilnya. 32 4 kali 8 kan 32 dikurangi 0 ya. Mm-mm. Ah, makin kecil. Halo, tes. Oke, kedengeran kah? Nah, jadi terus kalau misalnya udah kayak gini, determinan A transposnya kita nggak tahu, determinan B-nya, oh, pakai sifat lagi guys. Ada yang masih ingat nggak? Determinan A transpose itu sama aja kayak apa? Masih ingat? Determinan A transpose itu kalau misalnya kita lihat lagi ke sifatnya, nah ini sifat yang aku maksud itu yang ini teman-teman. Mana tadi ya? Nah, ini nih, keenam ini ya. Kalau misalnya kalian punya determinan A transpose, ya dia sebenarnya sama aja kayak determinan A, ya. Nah, jadi untuk yang soal ini, bisa kita bikin jadi determinan A, ya. Ini adalah det A, determinan A. Nah, terus habis itu kali determinan B, nanti hasilnya adalah 32. Kalian udah tahu det A-nya, ya. Det A-nya 4. Terus dari sini kalian bisa dapat det B-nya itu sama dengan 32. Nanti dapat nih kalau determinan B-nya itu adalah apa guys? Determinan B-nya itu adalah 8. Dapatnya dari 32 dibagi 4 ya, 8. Nah, 8-nya kita pakai buat apa ya? Kita simpan aja dulu. Sekarang kita ke sini. Dia tuh nanyanya ini, Kak. Ya, oke. Pelan-pelan. Kita akan coba pakaiin sifat lagi ya. Coba, kalau kalian perhatiin, determinan dari B kuadrat dikalikan dengan 2A inverse tuh jadi kayak gimana? Nah, kalau dipakein sifat, kita bisa pisahin dong. Kita bisa pisahin ini jadi determinan B kuadrat dikalikan dengan determinan 2A inverse, ya kan? Nah, sampai sini pakaiin lagi sifatnya.
ya. Kalau misalnya determinan B kuadrat, itu kan sama aja kayak apa? Sama aja kayak determinan di dalamnya tuh B kali B, ya kan? Nah, itu bisa dipakai sifat lagi. Jadi determinan B kali determinan B, ya kan? Nah, udah dapat kalian determinan B-nya. Masukin 8, masukin 8. Gitu, ya. Terus kalau yang buat temennya gimana? Itu determinan 2A. 2A diinverskan. Nah, kalau misalnya ada 2A diinverskan kayak gitu, berarti dia itu kan sebenarnya adalah 2A inverse ya. 2A inverse tuh harusnya dia jadi ini sih, satu. eh Oke, kalau misalnya pakai sifat inverse coba ya. Kalau pakai sifat inverse, nah harusnya tuh ini ya guys ya. Ini ya, jadi kalau misalnya, tapi itu matriks kali matriks. Oke, wait. Harusnya dia pakai ini sih. Ya, berarti kalau misalnya pakai itu dia satu per determinan aja ya. Jadi buat yang ini coba kita lihat. Nah, jadi dia itu akan jadi satu per harusnya ini guys ya, dua dua determinan A. Mm-mm. Kayak gitu ya. Hmm. Oke, coba dulu ya. Ini ada nggak? Ini kalau misalnya kayak gini, dia bakal jadi seperdua di sini dikali sama satu per det A ya. Nah, det A-nya kan udah tahu 4 ya. Oke, kira-kira kayak gini kah? Terus kalau kalian hitung ada nggak? Ini 64 dikalikan dengan seperdelapan ya. Jawabannya berapa guys berarti? Mm-mm, jawabannya 8 ya. Nah, itu dia jawabannya. Oke, coba ya dipahami dulu. Ada yang masih bingung nggak? Jadi buat ngerjain ini pakai sifat determinan ya. Sifat determinannya itu, Kak, yang duanya itu nggak dipangkatkan ordo. Nah, ini aku bingung posisi duanya ya, karena kalau misalnya dilihat dari sini, dia itu duanya diinverskan. Kalau dipangkatkan min satu ya, kalau misalnya kita pakai sifat aljabar gimana guys? Kalau misalnya kita punya, misalnya A dikalikan B, kemudian itu dia dipangkatkan min satu ya, berarti bukannya dia jadinya A pangkat min satu, B pangkat min satu. Jadi untuk konstantanya sendiri, itu dijadiin seperdua. Oh, seperdua dikalikan seperdet ya. Berarti coba-coba kita lihat lagi. Seperdua dikalikan seperdet. Hmm, konstanta dikalikan. Oh, itu kan kita anggap dia konstanta. Oh iya, ding, bener ya. Harusnya dipangkatin dua lagi. Karena K itu kan kita anggap sebagai konstanta ya guys ya. Berarti, wait. Harusnya setelah sampai sini, oke, mungkin biar nggak bingung, coba ya. Biar nggak bingung, coba dulu. Ini kan berarti dia bakal jadi satu per 2 di sini. Berarti dia adalah satu per 2, em, terus dia dikalikan dengan determinan determinan A inverse, gitu ya? A inverse. Nah, kemudian kalau kita pakai sifat, kalau kita punya konstanta di sini, itu harusnya memang dipangkatkan ordonya. Nah, kalau kalian perhatiin, di soal itu ngasih tahu ya, si A sama B itu sama-sama matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, betul-betul. Jadi di sini ada yang kurang. Harusnya seperduanya itu dipangkatkan dengan 2 dulu ya, karena dia adalah konstantanya. Nah, kalau yang sisanya itu tetap satu per det A aja. Oke. Nanti dia bakal jadi apa berarti? 64 dikali dengan seperempat dikali dengan 1/4. Nah, kalau ini ada nggak? Dia 64 bagi 16, guys. Ada 64 bagi 16? 64 dibagi 16 itu harusnya 4 ya. Oke, jawabannya 4. Ya, jawabannya yang betul 4. Ya, jadi intinya setengahnya dipangkatin 2 ya. Oke, nah itu koreksinya. Jadi ini B ya, yang betul B.
Mm-mm. Iya. Oke, aman ya. Jadi dia pakai sifat ngerjainnya. Pertama, kalau kalian bingung tuh nggak apa-apa. Dimulai aja dari sini. Ya. Oh, Kak, kalau itu dipakai yang sifat berarti kayak gini dikaliin sama kayak gini ya. Kalau misalnya B kuadrat itu kan berarti B kali B, artinya dipisahin lagi, terus berarti dari sini kalian muncul ide. Oh, berarti harus nyari determinan B-nya dulu ya. Nah, nanti dapat ide dari sana. Terus kalau yang kayak gini, caranya gimana, Kak? Dia kan berarti adalah, nah ini aku perbaiki di sini ya, setengah dikalikan dengan determinan A inverse. Kalau ada konstanta, itu kan ibaratnya adalah K aja kan. Nah, dikali sama determinan, berarti dia dipangkatkan dengan ordonya dulu, gitu. Oke, ini aman ya, bisa kalian baca-baca lagi aja. Kalau masih belum terlalu kebayang, itu emang harus dicoba terus ya. Oke, itu dia buat yang nomor 5. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kalau 6 udah pada dapet belum? Dia ada dikasih tahu matriks. Oh, dia dikasih tahu matriks A itu adalah berukuran 2 kali 2. Artinya ordonya 2 kali 2 ya. Tapi kalian tidak dikasih tahu matriks A-nya itu berapa. Justru kalian disuruh ditanya ya. Kalau matriks A dikalikan matriks 2 5 0 6 itu hasilnya berapa? Oke, kalau ada soal yang kayak gini, gitu ya, mau nggak mau, ya kamu harus cari A-nya, matriks A-nya berapa, ya kan? Gimana cara cari matriks A-nya, Kak? Di situ nggak ada clue apa-apa, selain dia bilang matriks A-nya itu adalah 2 kali 2. Nah, kalau misalnya ketemu tipikal soal yang kayak gini, kalian nggak ada ide gitu ya, A-nya mau diisi apa? Nah, kalian misalin aja, kalau matriks A itu jadi sebuah matriks 2 kali 2 kan berarti barisnya 2, kolomnya 2 ya. Nah, masukin aja A, B, C, D, ya kan? Nah, A, B, C, D-nya kan kita nggak tahu berapa ya. Oke, jadi misalkan matriks A itu adalah sebagai matriks 2 kali 2 dan elemennya itu adalah A, B, C, D. Nanti dari sini tinggal kalian susun aja. Pakai informasi yang pertama. Informasi yang pertama bilang kalau misalnya ada matriks A dikalikan dengan 1, 0, dia bakal jadi 2, 4. Nah, ini sekalian kita belajar lagi cara perkalian matriks ya guys ya. Nah, berarti kita panggil. Ini tadi adalah pemisalan dari matriks A-nya, lalu kalian kalikan dia dengan 1,0. Nah, coba ya. Nanti hasilnya itu harus sama dengan matriks 24. Nah, coba sambil kalian coba juga ya. Ini cara kaliinnya gimana? Baris kali kolom. Berarti baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom. Berarti kalau baris kali kolom itu adalah A kali 1 adalah A ditambah temennya tuh. Berarti B kali 0 ya. B kali 0 itu ya 0. Oke. Kemudian temennya yang bawah ya, baris kali kolom lagi. Berarti kalau kayak gitu dia bakal jadi C kali 1 ya C, ditambah D kali 0 ya 0. Nah, dari sini apa yang kalian dapetin guys? Yang kalian dapetin itu adalah A dan C-nya ya. Artinya A, C, matriks AC itu sama dengan matriks 2, 2, 4. Ya udah, selesai ya. Berarti A-nya dapat 2, ya kan? C-nya dapat 4. Dari sini, kalian lengkapi lagi tuh matriks A-nya ya. Oke, berarti matriks A-nya nanti kalian isi A-nya itu 2 sama C-nya itu 4 ya guys ya. Nah, nanti kita isi lagi ke informasi yang kedua. Nah, kata informasi yang kedua, matriks A ini, kalau misalnya dikaliin sama matriks min 1, 2, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah min 5, min 6, ya kan? Nah, sekarang masukin lagi matriks A-nya. Tapi jangan A, B, C, D lagi ya. A-nya kalian isi 2, C-nya kalian isi 4. Yang masih bolong itu B sama D-nya, karena kita belum tahu berapa. Nanti ini kalau dikalikan min 1, 2, maka hasilnya harus apa? Hasilnya harus min 5, min 6. Nah, coba ya. Ini kalau misalnya kalian kalikan, dapatnya apa guys? Baris kali kolom. Nah, ini sambil belajar ya. Baris kali kolom. Berarti artinya apa tuh? 2 kali min 1 itu adalah min 2.
Min 2 ditambah B kali 2. Berarti ditambah 2B ya. Bawahnya juga sama. 4 kali min 1 ya min 4. Min 4 ditambahin sama D kali 2 berarti 2D kan. Nah, oke, selesai ya dari sini. Maka kalian cari deh tuh ya B sama D-nya. Ada yang udah dapet? B sama D-nya ketemunya berapa? Mm-mm. Ya tinggal kita ambil ya. Yang baris pertama min 2 ditambah 2B sama dengan, oh, dia ada yang pecahan ya, min 5. Oh iya deh, benar. Nggak pas ya. Ini 2B-nya sama dengan min 5 tambah 2 itu min 3. Oke, betul. B-nya adalah min 3 per 2 ya. Lalu untuk temennya juga sama. Dia adalah min 4 ditambah 2D sama dengan min 6. Artinya 2D itu dia sama dengan min 6 tambah 4 itu min 2 ya. D-nya min 1 bukan? Nah, betul ya. Oke, udah dapet semua ya. Artinya kalau misalnya A, B, C, D-nya teh udah dapet, kalian tinggal masukin aja ke matriks A. Nah, berarti maka matriks A itu adalah apa? A, B, C, D katanya tadi ya. A-nya masukin 2, B-nya masukin berapa tadi? Min 1 ya? Salah. Min 3 per 2, C-nya masukin 4, D-nya masukin min 1. Nah, tapi bukan itu yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah matriks A dikalikan ini, guys. Jadi, step terakhir yaitu adalah kalikan dulu. Mm-mm. Coba ya, kalau misalnya ini, oke, coba. Ini kalian yang hitung deh, guys ya. Ini kalau misalnya dikalikan sama, apa namanya, 2 0 min 5 sama 6, coba. Hasilnya yang opsi mana? Oke, itu satu orang udah dapat E kan? Coba aku tungguin teman-teman yang lain ya. Nah, ini sambil kalian hitung nih guys. Nih nanti hasilnya berapa? Oke, dicoba ya. Oke, kalau misalnya udah dapat, kabarin aku guys. Kalian dapatnya yang opsi mana? Dapat nggak? Oke, aku tungguin 1 menit ya. Mm-mm. Oke, dapat yang E. Baru 2 orang yang dapat yang E. Oke, yang E ya. Ini udah aku coba juga ya. Dia hasilnya itu adalah 4 min 19 8 sama min 26. Buat yang bingung dari mana tuh Kak? Dari perkalian matriks ya. Oke, itu jawabannya adalah yang E. Bisa ya teman-teman ya. Itu tinggal pakai konsep perkalian matriks aja. Ya. Nah, lanjut lagi deh ya ke nomor 7. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 7 udah pada ketemu belum? Dia dikasih tahu apa tuh? Matriks A sama matriks B. Terus ditanya determinannya. Nah, coba ya. Di sini aku bantu sampai B transpose aja nih. Kalau B-nya kayak gitu, maka B transpose, nah nggak usah deh. Coba ya, ini aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, dicoba guys. Nah, ini coba dicari ya kira-kira nilainya berapa. Ada yang udah ketemu dapatnya A, yang lain gimana? Aku tunggu sampai jam 5.10 nih. Nah, ini juga ada 2 POV guys. Kalian boleh cari B transposnya dulu, dikaliin sama 2 dulu boleh, atau pakai yang aku ajarin tadi, pakai sifat determinan. Coba ya. Oke, aku coba tunggu dulu ya.
Oke, daripada dapat belum teman-teman? Coba lihat ya. Oke deh, mantep ya. Udah pada ketemu jawabannya ya. Nah, ini pakai sifat aja lebih cepat ya. Kalau misalnya pakai sifat kan tinggal determinan A dikali sama determinan B transpose. Di mana determinan B transpose itu apa? Ya, adalah determinan B aja udah. Ya udah, tinggal determinan A dikali sama determinan B. Determinan A itu adalah 8 dikurangi 6, ya kan? Kalau yang B itu dia adalah -1 dikurangi 12. Terus kalau kalian hitung ini berarti kan 2 ya, sorry 2 ya. 2 dikali sama -13, ya kan? Berarti jawabannya ada di -26 ya. Oke, bisa kan teman-teman ya? Dan ternyata bisa dikerjakan dengan cepat ya. Oke, nomor 7 udah. Nah, masih ada lagi nggak? Nah, nomor 8 ya. Nomor 8 coba. Ini ada dikasih tahu matriks A ukurannya 2 kali 2. B-nya dikasih tahu. Jika B min A-nya itu adalah sekian matriksnya, maka ditanya nih guys, determinan dari ini. Nah, kalau misalnya ini, oke, Kak berarti bukan dikalikan dulu baru dicari nilai determinannya ya? Sebenarnya ada dua cara. Kalau misalnya kamu mau kalikan dulu antara matriks A sama matriks B transpose, tapi kamu harus cari matriks B transpose-nya dulu ya. Nanti matriks B transpose-nya itu 1, 3, 4, -1 ya. Nanti kamu coba deh kaliin matriks A-nya sama B transpose-nya, terus abis itu kamu determinankan. Hasilnya sama nggak? Harusnya hasilnya sama aja ya. Kalau yang ini pakai cara yang pakai sifat determinan gitu. Nah, itu juga buat PR kalian ya. Jadi coba buktikan kalau misalnya kalian kalikan dulu A sama B transpose-nya gitu ya. Terus setelah kalian kalikan baru dicari determinan ya, hasilnya sama nggak? -26 juga. Ya, gitu. Oke. Itu ya. Jadi boleh kalau mau dikaliin dulu atau langsung pakai sifat itu juga nggak apa-apa. Nah, ini pakai sifat lagi aja ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu determinan dari apa tuh? Mm-mm. 2 dikali A inverse. Nah, sambil kita belajar lagi ya. Berarti kalau ketemu soal kayak gini, artinya dia pakai sifat apa ya? Karena dia ada konstantanya, berarti dia bakal pakai sifat yang konstanta pangkat N, lalu dikalikan dengan determinannya ya. Nah, berarti kalau kayak gini, konstantanya kan 2. Terus dia dipangkatin berapa ya? Tergantung ordonya. Kalau dia ngasih tahu A itu adalah ordonya 2 kali 2, berarti dipangkatin 2 aja ya. Terus determinan A inverse itu kalau pakai sifat dia jadi 1/det A kan? Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari determinan A-nya. Ya kan? Kalau mau cari determinan A-nya, artinya kalian butuh informasi matriks A-nya. Gimana cara dapetin matriks A-nya? Tinggal pakai B min A aja ya. B min A sama dengan itu. 2 min 1, 1, 0. Nah, berarti kalau misalnya kita main aljabar sedikit ya, artinya kalau B min A itu sama dengan sesuatu, artinya kan apa? Artinya A itu bisa kalian peroleh dari B dikurangi dengan si matriks itu ya. Nah, ini harusnya aman ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada B dikurangi A itu adalah kotak, maka A-nya pindah ke kanan, berarti kan A itu adalah B min kotak. Jadi maksud aku itu ya. Nah, ada di sini. B-nya udah dikasih tahu soal, guys. B-nya itu dikasih taunya -1, 3, 0, 2. Nah, ini dikurangi aja sama 2, 1, -1, 0. Nanti kalau kalian kurangin, hasil matriksnya apa? Dikurangin aja ya, elemen yang sama ya. -1, -2, -3. 3 min 1, 4, ya kan? 0 min 1, min 1. 2 min 0, 2. Nah, udah. Dari sini tinggal dicari determinan A-nya ya. Determinan A-nya itu adalah -6, min -4. Berarti jadinya -6 tambah 4 dong. -2 ya. Nah, itu adalah -2. Berarti kalau kalian masukin ke sini, jadi apa? Jadi 4 dikalikan dengan 1/-2. Nah, hasilnya berapa tuh? Coret aja, Kak, gitu ya.
Sini 2. Ya, hasilnya min 2 ya. Hasilnya yang B, guys. Oke deh, itu dia. Bisa kan ya? Matriks itu adalah soal yang mudah ya. Dia nggak susah. Jadi, kalau misalnya di SNBT itu ketemu soal matriks, jangan di-skip ya. Justru kalian harus coba dan harus benar juga. Itu. Karena sebenarnya kalau dari tipikal soalnya dia nggak susah kok ya. Paling catatan aku yang tadi tuh ya, mungkin bisa dari sekarang pelajari sifat-sifat determinan, sifat-sifat inverse, karena itu sering banget dipakai ya, untuk mempercepat waktu pengerjaan. Oke deh. Nah, kayaknya itu aja ya teman-teman ya, karena udah jam 5:15. Jadi kayaknya aku mau stop sampai sini dulu. Nah, ini sisanya buat nomor 9 sampai nomor 15-nya tuh bisa kalian coba sendiri ya. Karena harusnya dari materinya udah kita pelajari semua. Nah, ya udah, paling dari aku segini dulu. Dari kalian aman kah? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum aku tutup nih kelasnya. Mm-mm. Udah pada nggak sabar ya apa war takjil ya teman-teman ya. Jadi harusnya sih itu aja ya buat latihan soalnya. So far aman banget ya buat matriks. Nanti di next meet kita udah bisa masuk materi baru. Iya, kalau gitu aku tutup ya kelasnya. Thank you banget teman-teman udah join kelasnya ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Oke deh, aku tutup ya. Thank you guys. Selamat berburu takjil. Oke, dadah.